Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Fatanadev Universitas Ahmad Dahlan dari Divisi Pengembangan Perangkat Lunak dengan ketua yaitu Eko Muhammad Trilo Pembudi dan juga anggota Bayu Alifariski dan Nadia Afina Zulfa. Tim kami akan membahas terkait disleksia. Menurut Valentino, Fletcher, Snowling, dan Scanlon pada jurnalnya pada tahun 2004, terdapat 1 dari 10 anak menderita disleksia. Hal ini dikarenakan disleksia terjadi pada 10% sampai 15% dari populasi anak-anak di usia sekolah. Sedangkan menurut data dari Biro Pusat Statistik Indonesia, terdapat 24 juta anak-anak di Indonesia yang berada di usia 5 sampai 7 tahun. Artinya terdapat 2,4 juta anak-anak di Indonesia yang menyandang disleksia. Nah, menurut Istiqomah tahun 2016, disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan bahasa, terutama membaca yang ditandai dengan kesulitan dalam mengenali kata dengan tepat atau akurat, dalam pengejaannya, dan dalam kemampuan mengode simbol, meskipun tingkat kecerdasan termasuk normal atau di atas rata-rata. Adapun ciri-ciri disleksia yang pertama adalah lemah dalam hal menulis. Anak disleksia cenderung memiliki tulisan tangan yang buruk. Ciri yang kedua adalah sering menuliskan huruf dalam posisi yang terbalik. Contohnya untuk huruf-huruf yang mirip, yaitu huruf B dengan huruf D. Ciri yang ketiga adalah kesulitan mengeja kata. Dan kesulitan yang keempat adalah mudah terganggu konsentrasinya. Adapun faktor yang menyebabkan disleksia, menurut Darjo Wijoyo pada tahun 2008, terdapat 3 faktor yang menyebabkan disleksia, yaitu faktor biologis, faktor pendidikan, dan faktor psikologis. Namun penyebab utamanya adalah otak. Sedangkan menurut Utami dan Irawati pada tahun 2017, terdapat 2 faktor yang menyebabkan disleksia, yaitu faktor kesehatan dan intelijensi. Nah, faktor utamanya yaitu kesehatan otak. Nah, untuk dampak disleksia sendiri yang pertama adalah anak disleksia akan dianggap sebagai anak yang bodoh dan tertinggal. Kedua, keberadaan anak disleksia akan dianggap sebagai siswa berprestasi rendah di sekolahnya. Ketiga, anak akan semakin tertinggal dalam hal pelajaran. Dan yang keempat adalah anak disleksia mengalami gangguan kepercayaan diri. Mengapa perlu membantu siswa disleksia? Karena Indonesia pada tahun 2045 akan genap berusia 100 tahun. Hal tersebut menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan tentang generasi emas 2045. Ada apa di tahun 2045? Kita mendapatkan bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia 70% dalam usia produktif 15 sampai 64 tahun. 30% merupakan penduduk yang tidak produktif usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Manfaat dari bonus demografi yaitu kenaikan jumlah angkatan kerja potensial, yang mana merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan semakin besarnya tabungan dari penduduk usia produktif sehingga memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi Indonesia di tahun 2045 tentu tidak memberi dampak signifikan apabila negara tidak melakukan investasi sumber daya manusia. Dari penjelasan yang telah kami paparkan, kami memberikan gagasan solutif berupa Mexia, perancangan aplikasi belajar membaca dalam upaya mengembangkan kemampuan membaca pada anak disleksia untuk Indonesia Emas 2045. Apa itu Mexia? Aplikasi Mexia Media Disleksia merupakan media pembelajaran sebagai aplikasi mobile yang menerapkan metode multisensori. Metode multisensori merupakan salah satu metode yang bisa mempermudah para penderita disleksia dalam belajar membaca dan menulis. Metode multisensori memanfaatkan dan memfungsikan beberapa indera dalam pembelajarannya seperti visual, pendengaran, gerakan, dan sentuhan. Ini merupakan tampilan aplikasi Mexia. Slider awal sebagai pengenalan pertama aplikasi Mexia. Ini ada halaman daftar. Halaman daftar ini berisi email dan password sebagai requirement utama untuk mendaftar. Nah, selanjutnya ada halaman login. Halaman login ini membutuhkan email dan password untuk masuk ke dalam aplikasi Mexia dan mulai belajar. Homepage dan menu. Di sini ada halaman utama. Di halaman utama terdapat 4 menu utama, yaitu pengenalan huruf, pengenalan kata, puzzle, dan juga tes. Ini ada menu progres. Menu progres ini berisi
data belajar siswa selama menggunakan aplikasi Maxia. Jadi sistem akan memperlihatkan apakah siswa belajar dengan giat atau tidak. Selanjutnya ada profil. Profil berisi tentang data diri siswa secara detail. Nah, selanjutnya menu pengenalan huruf. Di sini terdapat dua fitur, yaitu menulis huruf dan juga membaca huruf. Nah, untuk fitur menulis huruf, ini sudah terintegrasi dengan optical character recognition. Jadi sistem bisa mengecek apakah tulisan yang ditulis oleh siswa itu benar atau tidak. Kemudian ada fitur membaca huruf. Fitur ini sudah terintegrasi dengan voice recognition. Sistem juga akan membaca apakah ucapan yang dilafalkan siswa benar atau salah. Nah, selanjutnya ada pengenalan kata. Di sini terdapat dua fitur, yaitu menulis kata dan juga membaca kata. Seperti halnya menulis huruf, fitur menulis kata ini juga sudah terintegrasi dengan optical character recognition. Dan untuk menu membaca kata juga sudah terintegrasi dengan voice recognition. Di sini terdapat gambar untuk merangsang siswa agar lebih memahami dalam pengenalan kata. Dan selanjutnya, ini merupakan menu puzzle. Menu puzzle ini memiliki 4 level. Level yang pertama yaitu level mudah, level sedang, level sulit, dan level akhir. Nah, ini salah satu contoh dari level mudah dan level sedang. Nah, baik. Nah, jadi Maxia merupakan aplikasi belajar membaca dengan metode multisensori, mampu menjadi gagasan yang solutif untuk mengupayakan pengembangan kemampuan membaca pada anak disleksia untuk mempersiapkan Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, selanjutnya yaitu penampilan demo aplikasi.